Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi menjelang siang semuanya. Yang semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melaksanakan aktivitas kita, rutinitas kita tanpa suatu hambatan apapun. Amin. Oke, saya akan memulai untuk materi kita hari ini ya, di mana kita akan membahas terkait biosintesis. Nah, kalau minggu lalu kita sudah memahami yang disebut sebagai metabolisme itu apa, kan begitu. Metabolisme itu adalah semua reaksi kimia yang ada dalam tubuh kita ya, baik itu yang diawali dengan terbentuknya atau bisa dikatakan dari ukuran molekul yang sifatnya kecil menjadi besar ya, atau sebaliknya yang itu berupa penghancuran atau perubahan dari molekul yang ukurannya besar menjadi kecil. Jadi itulah metabolisme yang memang kedua-duanya terjadi dalam tubuh manusia. Kalau untuk proses glikolisis ya, dekarboksilasi oksidatif, kemudian transport elektron ya, siklus Krebs baru transport elektron itu termasuk katabolisme atau termasuk anabolisme. Ayo, siapa yang mau jawab? Termasuk apa? Katabolisme atau anabolisme? Waduh, ini kalau tadi jadi ujian atau kuis kacau semua ini. Masa itu aja nggak tahu katabolisme atau anabolisme yang sudah dijelaskan minggu lalu? Maaf Ibu, suaranya putus-putus. Soalnya apa Ibu? Pertanyaannya. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai respirasi aerob ya, yang itu terdiri dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, kemudian siklus Krebs, kemudian transport elektron. Nah itu kan bagian atau rangkaian dari proses metabolisme. Nah metabolismenya itu jenis katabolisme atau anabolisme. Yang mana? Katabolis. Siapa itu yang menjawab? Ayo, yang apa? Gitu. Terus? Jadi molekulnya lebih kecil lagi, jadi katabolisme sih. Oke, karena ada perubahan molekul yang ukurannya besar menjadi ukuran yang kecil. Betul, saya yakin kok kalian itu sebetulnya nggak semua ya, yang meskipun ada, nggak semuanya itu nggak tahu sama sekali gitu ya. Tapi nggak tahu yang membatasi kalian untuk mengeluarkan pendapat, berbicara di Zoom itu apa? Padahal cuma Zoom ya. Gimana kalau ketemu di kelas itu kan? Aduh, ini jangan-jangan pada silent semua gitu. Ya itu maksudnya. Jadi kalian pahami dulu konsepnya. Kan metabolisme itu kan ada yang sifatnya katabolisme, ada yang sifatnya anabolisme. Di awal saya sudah menjelaskan tadi bahwasanya metabolisme itu adalah proses kimiawi yang ada di dalam tubuh kita yang itu bisa yang bersifat katabolisme, bisa yang bersifat anabolisme, tergantung reaksinya apa. Kalau pemecahan, namanya juga sudah pemecahan ya, karbohidrat menjadi glukosa, itu sudah jelas itu adalah katabolisme. Nah, kalau sebaliknya penyusunan, sintesis, nah itu bukan katabolisme tetapi anabolisme.
Yang lainnya, mana yang lebih membutuhkan energi? Anabolisme atau katabolisme? Mana yang menghasilkan energi? Katabolisme atau anabolisme? Ayo, siapa yang mau menjawab? Yang saya Bu Andi Bu, Iya, silakan Nandi. untuk katabolisme dia mengeluarkan energi, menghasilkan Mm-mm. energi, sedangkan anabolisme dia membutuhkan energi Bu. Oke, betul ya. Kenapa sih tujuan kita, apa sih tujuan kita makan ya? Pertama, makan itu supaya kita itu mendapatkan energi, kan itu kata-kata kuncinya ya. Jadi bukan sekedar hanya kenyang gitu. Nah, yang menjadi permasalahan adalah sistem pencernaan kita itu tidak bisa langsung menyerap utuh atau bisa dikatakan tanpa adanya perubahan terlebih dahulu dari makanan yang kita makan. Misalkan kita makan nasi. Nasi itu kan karbohidrat. Apakah bisa langsung diserap oleh tubuh kita? Ya tidak. Di mana karbohidrat itu harus dipecah dulu menjadi ukuran lebih kecil sehingga kita mampu, tubuh kita mampu menyerap gitu. Nah, istilah perubahan, pemecahan dari ukuran besar menjadi kecil, yaitulah katabolisme. Nah, tadi kembali lagi, tujuan makan apa? Untuk mendapatkan energi. Ya, berarti proses pemecahan itu ya tujuannya untuk memperoleh energi yang berupa ATP. Sebaliknya, kalau itu dalam bentuk penyusunan, sesuatu yang disusun, sesuatu yang dibangun, itu biasanya butuh energi gitu ya. Kebalikannya, nah, tubuh kita itu imbang. Ada reaksi yang menghasilkan energi, ada reaksi yang membutuhkan energi. Itu karena kalau kita kembalikan ke apa namanya utuhnya manusia itu tidak ada istilah ketidakseimbangan. Itu ada yang menghasilkan, ada yang menggunakan. Jadi sesuatu itu sifatnya itu saling gitu ya. Jadi tidak menghasilkan terus, dia juga tidak membutuhkan terus. Ada kalanya menghasilkan, ada kalanya menggunakan, sehingga seimbang. Nah, yang kita bahas di bab kedua ini itu tidak seperti proses sebelumnya yang itu masuk ke dalam katabolisme. Tetapi yang kita bahas adalah proses penyusunan atau kita kenal sebagai sintesis. Nah, apa yang disusun? Sesuatu yang dibutuhkan oleh tubuh kita tentunya. Jadi kalau nggak disusun nanti tubuh kita akan kekurangan, itu akibatnya fatal. Oleh karena itu proses penyusunan itu tidak boleh lepas dari hasil dari proses sebelumnya atau proses yang kita sebut sebagai katabolisme tadi. Kalau nggak ada energi yang dihasilkan, maka sintesis tidak akan bisa terjadi. Itulah kenapa kita tidak boleh hanya salah satu yang kita alami. Oh, anabolisme aja, oh katabolisme aja, itu nggak boleh. Makanya yang harus dilakukan oleh tubuh kita itu yang metabolisme, baik itu yang katabolisme maupun yang anabolisme. Oke, berarti kita hari ini itu akan membahas materi tentang biosintesa atau biosintesis ya. Jadi materi ini terdiri dari dua tahap ya. Jadi insya Allah hari ini tahap pertama itu bisa selesai dalam sisa waktu yang ada. Oke, jadi kita akan membahas tentang metabolisme ya, protein dan asam amino ya. Jadi tubuh kita itu tidak akan bisa lepas ya dari istilah protein dan asam amino. Sebetulnya protein dan asam amino itu bisa dikatakan satu golongan yang sama ya, tetapi kalau yang protein itu sifatnya masih umum ya. Seperti karbohidrat, seperti lemak ya, protein. Nah, itu kan masih umum ya. Dia sifatnya makro. Tetapi ketika nanti masuk dalam tubuh kita, misalkan seperti karbohidrat ya, karbohidrat itu nanti masuk dalam tubuh kita harus diubah dulu menjadi glukosa. Begitu pula dengan protein, ketika masuk dalam tubuh kita itu harus diubah dulu menjadi asam amino ya. Nah, untuk asam amino itu sendiri, saya yakin sudah ada penjelasan ya dari materi sebelumnya ya terkait strukturnya seperti apa, itu silakan dipelajari sendiri ya, dipelajari kembali lebih tepatnya karena sudah disampaikan oleh dosen sebelumnya.
Jadi asam amino itu berupa monomer ya, monomer yang itu adalah turunan asam karboksilat ya yang mengandung gugus amina. Jadi khasnya itu ada di gugus amina ini ya. Jadi gugus amina itu kalau di struktur kimiawinya itu dilambangkan dengan NH2. Jadi dapat disimpulkan bahwa struktur asam amino itu yang pertama ada gugus karboksil ya. Nih gugus karboksil ya. Jadi ada OH. Kemudian mengandung gugus amina ya NH2, jadi ada nitrogen sama hidrogen ya berjumlah 2. Dan ada struktur yang mengandung gugus amina yang terikat pada atom C alfa ya, ini atom C alfa ya, yaitu atom C yang terikat pada gugus karboksil yang paling ujung. Nah ini adalah atom C alfa ya, ini adalah karakteristik ya, bisa dikatakan asam amino disebut sebagai asam amino kalau mengandung 3 ini. Nah ini sebagai pengantar ya. Nah kita kembali ke posisi ya, posisi tubuh kita ini berapa sih asam amino yang dimiliki. Nah itu kan, jadi sama halnya dengan kebutuhan. Kalau kita berbicara masalah kebutuhan makro atau kebutuhan nutrisi, itu kan kembali ke kebutuhan kita sebetulnya. Jadi yang namanya kebutuhan itu tentu tidak sama antara satu bagian dengan bagian yang lain. Nah yang perlu kita pahami dulu adalah tubuh kita ini 3/4-nya ya tersusun dari protein ya. Jadi protein itu bisa terasup dalam otot ya, bisa dalam bentuk enzim, bisa dalam bentuk protein plasma, antibodi, hormon ya. Jadi kalau sampai ada yang bilang saya mah nggak butuh protein, itu bohong. Kenapa? Kamunya nggak butuh, kamunya nggak doyan misalkan. Tetapi tubuh kita ternyata harus ada protein, salah satunya untuk penyusun enzim misalkan. Salah satunya sebagai penyusun antibodi. Memang bisa tubuh kita tidak ada enzim, memang bisa tubuh kita tidak ada antibodi. Nah, ini kan hal yang sangat kontradiksi ya ketika kita bilang saya mah nggak butuh protein, jadi saya nggak akan makan makanan yang mengandung protein. Itu salah dan keliru. Ya, karena memang tubuh kita itu secara alami ya, secara alami itu memiliki protein yang memang tubuh kita mampu untuk menghasilkan. Tapi ternyata banyak juga jenis-jenis protein yang itu harus ada dalam tubuh kita, tetapi nggak ada, kita nggak bisa menghasilkan secara sendiri atau mandiri gitu. Jadi harus ada asupan dari luar. Nah, secara umum asam amino yaitu hasil degradasi dari protein ya, itu dibagi menjadi 2 ya. Ada asam amino esensial, ada asam amino non esensial. Jadi yang disebut sebagai asam amino non esensial ya, yaitu tadi di dalam tubuh kita sudah ada itu. Jadi kalaupun memang kita tidak mengkonsumsi makanan yang mengandung jenis asam amino ini pun sebetulnya tidak masalah, karena memang tubuh kita sudah bisa mensintesis ya secara alami selama tidak ada gangguan dalam prosesnya ya. Nah, yang tidak yang esensial ini ya, esensial ini artinya apa? Kita harus mencari dari luar gitu. Yang terutama itu dari asupan makanan kita ya. Jadi hal ini perlu digarisbawahi. Boleh kita tidak mengkonsumsi makanan yang mengandung protein yang mana protein itu sudah ada dalam tubuh kita. Tetapi kalau nggak ada, ya makanya kita harus menambah asupan makanan yang lain yang mengandung protein yang kita butuhkan. Apa aja contohnya jenis asam amino yang ada dalam tubuh kita? Glisin, alanin, ya, asparagin, glutamin, prolin, serin, tirosin dan lain-lain yang ada di slide ini. Ini tubuh kita secara alami dan normalnya punya kemampuan untuk mensintesis secara alami ya. Jadi tidak perlu ada asupan dari luar selama kondisi tubuh kita normal. Nah, yang esensial ini yang harus ada asupan dari makanan lain ya. Artinya bukan dari tubuh kita sendiri bisa mensintesa atau mensintesis. Jadi yang pertama asam amino jenis valin ya, leusin, isoleusin ya, fenilalanin, triptofan, treonin, metionin, lisin, histidin, arginin. Nah, ini harus ada asupan dari makanan.
Kalau nggak dari makanan, maksudnya dari vitamin atau dari minuman yang mengandung asam amino ini, gitu ya. Jadi tidak melulu apa ya, istilahnya itu sepenuhnya itu tubuh kita deh, kita nggak perlu ada asupan dari protein atau asam amino dari lain, itu nggak apa-apa, itu sebuah pengertian yang keliru. Nah, sekitar 75% asam amino itu digunakan untuk sintesa protein. Nah, ini penting sekali ya. Jadi keberadaan asam amino dalam tubuh kita yang saya sebutkan ini, kenapa ini penting? Karena itu sangat diperuntukkan untuk sintesa protein. Protein-protein yang nantinya banyak dilibatkan oleh bagian-bagian tubuh yang vital, otot, ya. Siapa yang mau ototnya lemah? Kan nggak ada. Enzim, memang mau nggak punya enzim amilase yang membantu tubuh kita untuk mendegradasi karbohidrat menjadi glukosa. Nah, itu siapa yang merubah kalau bukan enzim? Nah, kan nggak mungkin sama sekali tubuh kita tidak ada protein. Protein plasma yang ini ada di dalam kandungan darah, ya. Antibodi terlebih itu. Gimana tubuh kita bisa kuat untuk menghadapi infeksi-infeksi dari mikroorganisme kalau tidak ada antibodi. Hormon, satu hormon aja hilang dari tubuh kita ya sudah lenyap gitu ya. Selama hormon itu masih bisa apa namanya, tidak terlalu apa ya, berpengaruh dengan metabolisme tubuh, masih bisa bertahan, apalagi dengan asupan dari luar gitu ya, misalkan kayak hormon insulin. Nah, hormon insulin itu kan sebetulnya normal ya dalam tubuh kita, yang itu dihasilkan oleh pankreas gitu ya. Jadi ketika hormon insulin itu dikeluarkan, itu bertujuan untuk mengubah karbohidrat menjadi glikogen ya, supaya glukosa di dalam darah kita itu yang dihasilkan oleh karbohidrat itu tidak berlebih di darah kita. Nah, itu akan berakibat fatal ya kalau sampai berlebih. Nah, yang mengatur itu semua ya hormon gitu ya. Kapan hormon insulin dikeluarkan, kapan hormon glukagon itu dikeluarkan gitu ya. Jadi tidak boleh keliru dalam bermain peran di sini. Nah, itu semua berawal dari asam amino. Jadi kalau tidak ada ini ya sudah selesailah kehidupan manusia gitu ya. Artinya pasti akan terjadi gangguan secara metabolisme. Nah, asam amino dalam tubuh kita itu bisa berasal yang pertama dari absorpsi melalui dinding usus. Nah, ini terjadi pada saat proses pencernaan ya. Jadi makanan yang diasup oleh tubuh kita ya, yang terutama itu dari protein, yang tentunya nanti akan ada proses perubahan secara fisik dan kimiawi ya melalui proses pencernaan ya, baik itu dibantu oleh gigi maupun dibantu oleh enzim yang itu akan mengubah protein menjadi asam amino misalkan ya. Nah, itu awal mula itu ditentukan apa ya, perubahan-perubahan itu sangat menentukan keberhasilan dalam penyerapan sari-sari makanan yang dibutuhkan oleh tubuh kita, yang kita kenal sebagai absorpsi ya. Jadi penyerapan di mana terjadinya ya di dinding usus ini, usus halus lebih tepatnya ya. Jadi sari-sari makan, istilah sari-sari makanan itu maksudnya itu. Ya mungkin istilah sari-sari makanan itu masih dasar banget ya untuk kalangan anak sekolah lah menggunakan istilah sari-sari makanan. Tapi kalau sudah seperti kita ya tidak lagi menggunakan istilah sari-sari makanan ya, sebatas sari-sari makanan. Harus tahu isinya sari-sari makanan itu apa. Sari-sari makanan itu kan ya dikatakan sarinya, isinya tidak lagi dalam bentuk besar, tapi sudah dalam bentuk kecil. Makanya itulah terjadi proses katabolisme ya, mendegradasi, menghancurkan, memecah sesuatu yang ukuran besar menjadi kecil. Ya tujuannya itu biar tubuh kita atau lebih tepatnya adalah dinding usus kita itu mampu menyerap yang dirubah itu tadi. Ya tergantung apa yang diubah gitu ya, apakah itu karbohidrat, apakah itu protein, apa itu lemak ya. Yang pertama, yang kedua merupakan hasil penguraian protein dalam sel ya, di mana sel itu kan sifatnya hidup. Jadi ketika sel kita tidak bisa menjalankan fungsi dengan baik, ya sudah selesai gitu ya. Karena semua kehidupan, bahkan nafas kita pun ya, nyawa kita pun itu ditentukan aktivitas dari sel ya. Jadi kalau sel kita itu sudah tidak beraktivitas, apalagi di sel jantung, ya sudah selesai gitu ya. Artinya memang sesuatu yang bersifat kecil itu jangan dianggap tidak penting, karena sesuatu yang besar itu berawal dari yang kecil.
Kemudian hasil sintesa asam amino dalam sel. Nah, ini sama ya. Jadi asam amino itu harus disintesis, harus disusun. Kenapa? Karena kalau nggak disusun nanti nggak bisa terbentuk. Meskipun tubuh kita ada asam amino tersebut, tetap ada proses penyusunan. Jadi nggak tiba-tiba ada itu enggak. Ya, jadi harus ada prosesnya. Apalagi yang nggak ada dalam tubuh kita. Berarti kan ada proses tambahan. Apa itu? Kita harus mengasup makanan yang banyak mengandung asam amino yang tidak ada di dalam tubuh kita. Tuh. Nah, banyaknya asam amino dalam darah itu tergantung keseimbangan antara pembentukan asam amino dan penggunaan. Gitu. Jadi kenapa saya di awal tadi itu menyebut istilah kebutuhan tubuh kita. Yaitu maksudnya, karena kebutuhan tubuh kita antara satu dengan yang lain itu beda-beda, nggak bisa kita samakan. Jangan kita iri dengan si A yang ketika dia tidak mengkonsumsi glukosa karbohidrat atau protein sama sekali, tubuhnya bisa langsing misalkan. Nah, sedangkan itu posisi yang kita tidak atau belum tahu itu benar atau enggak dari segi kesehatan atau medis gitu ya. Jadi perlu ditelaah lebih lanjut. Jangan sampai apa yang kita putuskan untuk yang kita anggap ini baik untuk kita ternyata belum tentu baik untuk tubuh kita. Gitu. Kecuali kalau sudah ada rekomendasi dari dokter ya yang sudah tahu kondisi tubuh kita seperti apa gitu. Misalkan seseorang harus diet karbo misalkan. Kenapa? Karena di dalam tubuhnya ada kelainan ini. Nah, itu beda lagi cerita. Tapi meskipun dia diet karbo, itu harus ada penanganan khusus gitu. Jadi tidak sembarangan tanpa perhatian khusus. Nah, ini akan berbahaya ya. Nah, di dalam tubuh kita, organ hati itu menjadi bagian yang vital ya dalam pengaturan konsentrasi asam amino dalam darah kita ya. Jadi hati itu multi talent ya, multi talent, multifungsi. Nah, itu ya. Jadi harus berhati-hati. Nah, berasal dari kata hati ya, berhati-hati ya. Karena hati itu sekalinya dia ada gangguan itu tadi semua yang berfokus pada hati dalam prosesnya itu tentu akan mengalami gangguan juga gitu. Karena ini penting sekali untuk digarisbawahi ya bahwasanya hati itu sesuatu yang mungkin tidak mungkin kita mikirnya mungkin tidak sevital jantung ya kan sekalinya tidak berdetak selesai gitu tidak begitu. Jadi semua organ dalam tubuh kita seperti apa yang sudah saya sampaikan ya di mata kuliah anatomi fisiologi manusia tidak ada yang tidak penting, tidak ada yang penting lebih penting itu tidak ada ya. Allah sudah menciptakan apa yang ada dalam tubuh kita sekecil apapun itu bukan berarti tidak ada atau sia-sia itu enggak ada. Semua apapun itu pasti ada manfaatnya. Ya, mungkin kalian mikir apa sih fungsinya bulu hidung atau rambut hidung gitu ya? Kan itu nggak penting banget tuh, cuma bikin hidung kita gatal gitu ya, atau mungkin yang terlalu perhatian dengan penampilan malu ya dengan adanya rambut hidung misalkan. Padahal kalau ditelaah lagi rambut hidung yang menyelamatkan Anda gitu. Apa maksudnya? Ya itu kan sebagai filter. Kalau nggak ada itu bablas semua masuk ke dalam tubuh kita. Nah itu kan hal-hal yang perlu ditelaah ya. Sesuatu yang kita anggap nggak penting belum tentu terhadap tubuh kita. Atau mungkin sebaliknya sesuatu yang kita anggap penting ternyata belum tentu untuk tubuh kita. Jadi kita kembalikan ke kebutuhan, bukan kebutuhan kita secara ego ya nafsu kita apalagi, tapi kembalikan ke kebutuhan tubuh kita. Nah, di sini jumlah asam amino dalam darahnya juga tergantung ya dari yang kita terima gitu. Jadi ada keseimbangan yang kita terima dengan yang digunakan. Nah, untuk proses pencernaan ya, di mana kita tahu tadi sudah saya sebutkan protein itu tidak boleh langsung diserap oleh tubuh kita ya. Bukan tidak boleh sih, tidak bisa gitu ya. Karena tubuh kita pun tidak akan mampu langsung menggunakan protein. Makanya harus diubah dulu menjadi bentuk yang lain. Misalkan dalam bentuk asam amino kalau itu protein. Ya tentunya terjadi proses kimiawi ya. Jadi ada beberapa reaksi hidrolisis serta enzim. Apa aja enzim yang terlibat di dalam ini? Pepsin misalkan, tripsin ya, kemotripsin, karboksipeptidase ya, aminopeptidase. Nah, ini semua adalah yang terlibat di pencernaan untuk protein.
Begitu. Ini enzim. Enzim pun juga penyusunnya adalah protein. Gitu. Protein diubah oleh protein dalam bentuk enzim. Gitu. Jadi istilahnya semua itu saling ya, saling melengkapi satu dengan yang lain. Jadi tidak bisa kita hilangkan semuanya, itu nggak bisa. Nah, kemudian setelah protein diubah menjadi asam-asam amino ya, maka dengan proses adsorpsi itu ya, yang itu ada di dinding usus, maka asam amino akan disampaikan ke pembuluh darah. Ya, itu saya rasa proses secara ini ya, kimiawi dalam tubuh kita yang kalian juga harus tahu. Ini sifatnya sudah mikro. Jadi mikro itu bukan berarti hanya bakteri ya, hanya virus, jamur, itu enggak. Mikro itu artinya sifatnya seluler. Jadi memang kita tidak merasakan kapan sih pembuluh darah itu menerima asam amino yang diserap, kan kita nggak merasa ya. Yang kita rasain adalah tubuh kita seger kalau habis makan, kenyang kalau habis makan, berenergi kalau habis makan. Ya itu buktinya. Tapi prosesnya kita tidak bisa merasakan secara langsung ya. Nah, proses penyerapan ini ya itu terjadi secara transport aktif yang tentunya memerlukan energi. Nah, itulah kenapa energi harus dihasilkan oleh tubuh kita. Ya untuk memenuhi segala kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang memerlukan energi. Karena tubuh kita nggak bisa mengerjakan energi dari luar, misalkan energi listrik, ya itu nggak bisa. Ya energinya dari tubuh kita sendiri dalam bentuk ATP. Nah, kemudian di dalam tubuh kita, protein itu mengalami beberapa perubahan ya, dengan kecepatan yang berbeda untuk setiap protein tentunya, karena protein kan jenisnya banyak ya. Misalkan protein dalam darah, hati, dan organ lain ya, yang mana mempunyai waktu paruh antara 2,5 sampai 10 hari ya. Nah, ini pada darah, hati, dan organ tubuh lain. Nah, kalau yang di dalam jaringan otot gimana? Nah, protein dalam jaringan otot itu lebih lama ya. Jadi waktu paruhnya itu 120 hari. Kalau enzim lebih cepat lagi, 7 sampai 10 menit. Ya. Kolagen ya, ini pada tulang ya, itu bisa lebih lama lagi ya dari protein ya. Jadi bisa 1000 hari. Nah, dapat diambil kesimpulan di sini bahwasanya tubuh kita itu memang nggak bisa kita samakan dengan yang lain ya, karena semua tergantung dari berat badan. Jadi rata-rata, kita ambil istilah rata-rata per hari itu kita butuh 1,2 gram protein per kilogram berat badan untuk diubah menjadi senyawa lain. Jadi hal yang tidak mungkin kan kalau dalam tubuh kita tidak ada protein. Ini sebuah kewajiban. Jadi kalau nggak ada protein ya ini tidak akan bisa dibentuk senyawa lain yang dibutuhkan oleh tubuh kita juga. Gitu, ya. Nah, mekanisme perubahan protein dalam tubuh kita bagaimana? Nah, yang pertama, sel-sel mati. Ya, sel-sel mati lalu komponennya mengalami proses penguraian dan atau kita sebut sebagai katabolisme ya, yang akan membentuk sel baru. Jadi itulah kenapa sel-sel kita itu harus mengalami perubahan ya, mengalami regenerasi menjadi sel yang baru. Itu tujuannya supaya prosesnya itu tidak terhenti. Jadi ada semacam apa ya, kayak ada sesuatu yang berkelanjutan. Jadi tidak mati terus sudah gitu ya. Kecuali kalau dalam satu organ tertentu ya itu sudah sangat apa ya, bisa dikatakan keparahannya sudah tinggi ketika mungkin dia terinfeksi bakteri atau mungkin terinfeksi virus ya. Nah, itu yang mati tidak hanya kisaran sel-selnya aja, hanya di wilayah sel-sel di wilayah organ tertentu yang itu hanya beberapa sel aja tidak. Itu kalau tanpa ada penanganan yang tepat dan baik ya seluruh organ itu yang terdiri dari sel-sel ya akan rusak semua gitu. Sehingga tubuh kita tidak mampu lagi untuk meregenerasi dalam waktu yang cepat. Nah, ini yang berbahaya gitu ya. Yang kedua, masing-masing protein akan mengalami proses penguraian dan terjadi sintesa protein baru tanpa ada sel yang mati. Nah, kalau yang pertama itu kan berawal dari sel mati, kemudian mengalami proses penguraian atau katabolisme dan itu akan dibentuk sel baru gitu ya. Kalau yang kedua, ini protein mengalami proses penguraian dan terjadi sintesa protein baru ya, namun tanpa adanya sel yang mati. Jadi tidak melalui sel mati dulu gitu ya. Terus yang ketiga, protein dikeluarkan dari dalam sel dan diganti dengan sintesa protein baru. Jadi ini adalah mekanisme perubahan protein yang ada di dalam tubuh kita.
Nah, tentunya kondisi kandungan atau konsentrasi asam amino dalam darah itu juga beda-beda ya. Bahkan dalam satu individu kita aja ya, kondisi kita sedang berpuasa atau tidak tentu berbeda ya. Karena kan tergantung asupan dan ketersediaan yang ada dalam tubuh kita kan. Di dalam keadaan berpuasa misalkan ya, konsentrasi asam amino dalam darah itu sekitar 3,5 sampai 5 mg per 100 ml darah gitu. Nah, tapi kalau misalkan setelah makan nih, dan ternyata makanan yang kita makan itu mengandung protein, maka konsentrasi asam amino dalam tubuh kita itu akan meningkat ya, meningkat antara 5 sampai 10 mg per 100 mg darah gitu. Jadi istilahnya semua tergantung dari asupan. Nah, perpindahan asam amino dari dalam darah ke dalam sel-sel jaringan yang membutuhkan ya, karena darah ini sebagai transportasi utama ya untuk mengedarkan sari-sari makanan. Jadi kalau dulu waktu masih SD kita kan SMP itu masih mendengar istilah fungsi darah adalah untuk mengedarkan sari-sari makanan. Kita kan nggak tahu pada saat itu sari-sari makanan itu dalam bentuk apa kan gitu ya. Nah sekarang harus tahu yaitu dalam bentuk asam amino kalau itu dari protein, dalam bentuk glukosa kalau itu dari karbohidrat, dalam bentuk asam lemak kalau itu dari lemak, yaitulah sari-sari makanan yang dibutuhkan dari tingkat sel. Jadi sel kita tuh hidup, butuh makan mereka. Ya, jadi tidak hanya kita yang hanya merasakan di lidah, tapi justru lebih ke sel-sel kita untuk bisa menjalankan aktivitasnya secara seluler untuk bermetabolisme, untuk melakukan respirasi aerob. Untuk apa? Untuk menghasilkan energi. Karena prinsip dari respirasi aerob itu bukan kita lega ketika kita bernapas, bisa menghirup oksigen, mengeluarkan CO2, itu kan lega ya perasaan. Itu tidak sebatas itu. Tapi lebih pada kebutuhan sel-sel kita untuk asupan oksigen untuk menjalankan proses respirasi aerob. Kenapa? Karena kalau tidak ada oksigen, respirasi aerob tidak akan berjalan. Nah, ketika tidak berjalan, maka otomatis energi dalam bentuk ATP tidak akan bisa dihasilkan, kan begitu. Kembali lagi ke kita. Apa yang terjadi kalau tidak ada ATP? Ya tubuh kita jadi lemes, tidak bisa berpikir dengan jernih, tidak bisa fokus, belum nanti timbul penyakit-penyakit yang memanfaatkan kondisi tubuh kita yang lemah. Ya sudah, intinya tanpa kita sadari itu kembali lagi kok ke kita. Itu. Jadi sesuatu itu jangan hanya dilihat sebelah mata saja, tapi harus dua belah mata. Tidak hanya dari kebutuhan kita untuk bernapas supaya kita lega, bukan, tapi lebih ke kebutuhan sel-sel kita yang harus ada oksigen. Harus ada oksigen untuk proses respirasi aerob. Nah, itu secara garis besarnya tuh gitu. Jadi kita belajarnya itu jangan terkotak-kotak. Oh, saya cuma tahunya respirasi aerob, Bu. Tahapnya ini. Tapi kita tidak bisa menghubungkan dengan reaksi yang lain atau metabolisme yang lain. Nah, itu kan keutuhan tubuh kita terbentuk karena apa? Sambung menyambung itu tadi. Jangan dipikir paru-paru tidak berperan untuk proses kardiovaskuler gitu. Paru-paru kan dia respirasi ya. Nggak ada kaitannya nih respirasi dengan kardio. Nah, gimana jantung bisa memperoleh oksigen atau darah yang mengandung O2 kalau tidak ada paru-paru? Karena adanya pertukaran oksigen dan CO2 itu kan hanya ada di alveolus. Alveolus itu kan hanya ada di mana? Paru-paru kan? Jadi meskipun paru-paru tidak masuk ke dalam kardiovaskuler, tapi secara tidak langsung ada pertukaran di sana. Jadi ada istilah itu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri itu kan ada katup ya. Jadi tidak boleh bercampur, mana darah yang mengandung oksigen, mana darah yang mengandung CO2 itu nggak boleh bercampur. Kalau bercampur bubrah semua gitu. Ambiar ya. Kenapa? Keracunan dong tubuh kita. Keracunan dengan CO2 harus diubah dulu, harus ada pertukaran dengan oksigen. Itu terjadi di mana? Ya di paru-paru. Gitu ya. Jadi kita belajarnya itu terkonsep. Ya, jadi jangan sepotong itu jangan. Kita kalau belajar konsep, insya Allah walaupun kita lupa istilah-istilahnya, tapi konsepnya paham. Kalau istilah kita bisa buka buku lagi.
Tapi kalau sudah nggak tahu konsep, mau buka buku berkali-kali pun tidak akan bisa tahu, paham. Contohnya apa? Pas ujian. Kenapa saya katakan begini? Karena ketika kalian belajar di kelas atau belajar di Zoom, kalian nggak belajar konsep, hanya hafalan. Giliran ada soal yang tidak ada di hafalan, kalian buka buku, buka Google, tapi kalian nggak tahu konsepnya apa, bingung mau jawab apa. Gitu. Tapi paling tidak, kalau kalian tahu konsepnya, ibaratnya kalian mau ngambil Google, tapi hanya tahu atau hanya mengambil istilah-istilah yang kalian lupa. Ketara betul. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena banyak yang kejadian seperti itu ya, menjawab begitu panjangnya, tapi nggak nyambung dan jelas-jelas itu dari Google misalnya. Itu kan nggak paham konsep. Yang ditanya apa, yang dijawab apa. Nah itu coba kalian mulai belajar bagaimana belajar menggunakan istilah pembelajaran terkonsep. Kalau begitu akan lebih mudah daripada hanya sekedar menghafal. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke biosintesis protein. Jadi tadi saya sudah menyebutkan ada dua tipe protein asam amino ya, yang itu yang bersifat esensial dengan non esensial. Nah, yang di dalam tubuh kita yang sudah ada itu yang sifatnya non esensial ya, di mana tubuh kita itu sudah mampu melakukan proses sintesa protein secara alami dalam tubuh kita yang berjumlah 20 ya. Jadi kita itu atau tubuh kita itu sudah ada 20 asam amino ya secara alami dalam tubuh kita. Jadi kalau memang kita tidak mengkonsumsi jenis asam amino ini dari asupan makanan juga nggak apa-apa karena tubuh kita sudah ada gitu. Tapi dengan catatan khusus ya, selama tubuh kita tidak terjadi gangguan, artinya tidak ada gangguan dalam metabolisme untuk asam amino tersebut. Ya kalau ada gangguan ya mau gimana lagi, harus ada asupan dari luar. Nah, 20 asam amino yang saya sebutkan di awal tadi yang tubuh kita mampu mensintesis, itu ternyata sebagian besarnya, berarti ya memang tidak semua ya, sebagian besarnya itu disintesis dari intermediate siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Ini protein loh, ya. Padahal kalau kalian belajar sebelumnya, siklus Krebs itu hanya dilalui oleh karbohidrat, ya, glukosa dalam proses respirasi aerob. Tapi ternyata protein pun juga bisa melalui ini yang kita kenal sebagai intermediate ya. Intermediate itu artinya memang tidak fokus ya, tetapi bisa di antaranya atau di tengah-tengahnya. Jadi kalau kalian belajar tentang siklus Krebs ya. Jadi siklus Krebs itu kan bentuknya melingkar seperti ini ya. Kalau coba kalian ulang lagi kalau ada yang lupa gitu ya. Itu kan sebelum masuk siklus Krebs ya. Jadi ada tahap pirufat. Nah, tahap pirufat ini kan dihasilkan dari tahap glikolisis ya, glukosa ini ya. Jadi glukosa yang itu akan diubah menjadi pirufat ya, yang kita kenal sebagai glikolisis. Kemudian pirufat ini tentunya nanti akan apa namanya? Sebelumnya itu kan terjadi perubahan melalui dekarboksilasi oksidatif ya. Nah, pirufat ini pun sebetulnya tidak melulu hanya dibutuhkan pada saat metabolisme karbohidrat. Ya. Protein pun ternyata ada yang dihasilkan melalui proses pirufat. Apa itu? Ya ini alanin, valin, leusin, ya, isoleusin yang secara langsung itu dari pirufat. Ya, jadi jangan hanya berpikir kalau pirufat itu dibutuhkan pada saat sintesa karbon, tapi ternyata pada saat apa namanya untuk protein pun juga dibutuhkan. Ya. Nah, sekarang yang pirufat ini ya, itu ketika masuk ke dalam siklus Krebs ya. Nah, ini kan pasti ke tahap berapa itu silakan dicek lagi ya. Itu akan menghasilkan alfa ketoglutarat. Silakan dicek ini pada tahap berapa. Ya. Nah, alfa ketoglutarat ini ternyata ketika dia tidak masuk ke dalam tahap berikutnya ya, ketika untuk terjadi siklus Krebs ini bisa menghasilkan asam amino si alfa ketoglutarat ini. Apa asam amino? Glutamat. Nah, glutamat ini pun juga akan mengalami perubahan beberapa jenis asam amino lagi menjadi glutamin, prolin, arginin. Ini kan jenis asam amino yang tentunya tidak masuk ke dalam tahap siklus Krebs ini karena beda cerita. Makanya kenapa disebut intermediate.
dalam kesatuan tapi beda jalur gitu ya. Kalau yang muter ini, yang melingkar ini kan jalur untuk respirasi aerob. Nah, tapi kita nebeng di sininya, di alfa ketoglutarat. Yang ini juga bagian dari siklus Krebs untuk respirasi aerob, juga bagian dalam sintesa protein untuk pembentukan glutamat ya, menjadi glutamin, prolin, dan arginin. Selain itu juga dalam tahap pembentukan oksaloasetat ya. Ini silakan dicek tahap berapa ini ya pada siklus Krebs ya. Ini kalau dilanjut ya jadi siklus Krebs, tapi kalau dia intermediate ya pada saat tertentu dia akan mengalami proses pembentukan untuk asam amino aspartat begitu. Itulah disebut sebagai intermediate ya. Jadi intermediate itu di tengah-tengah tapi tidak dalam satu jalur yang sama. Ini dalam siklus Krebs-nya ya. Bahkan dalam tahap glikolisisnya pun juga bisa menghasilkan asam amino gitu. Karena kan kalau dilihat dari tujuan utama glikolisis itu kan untuk menghasilkan pirufat ya, pirufat yang nantinya akan masuk ke siklus Krebs. Nah, pada saat pembentukan glikolisis ya, ada tahap pembentukan 3 fosfogliserat. Silakan ini dicek ini pada tahap berapa dalam proses glikolisis itu. Ternyata pada saat pembentukan 3 fosfogliserat itu bisa menghasilkan ya atau bisa dihasilkan asam amino ya, serin ya, serin kemudian akan terbentuk glisin, sistein ya. Nah, selain itu juga akan terbentuk ini ya, eritros fosfat. Jadi nanti akan menjadi triptopan, fenilalanin ya. Nah, ini adalah bentuk dari intermediat tadi. Ikut dalam satu reaksi tetapi beda jalur ya. Kalau jalurnya aerob kan lurus nih ya, dari glukosa menjadi pirufat lalu nanti masuk ke siklus Krebs. Tetapi kalau intermediate sama-sama dia 3 fosfogliserat tapi dia tidak untuk pembentukan pirufat tapi membentuk serin. Nah, ini adalah proses pembentukan dari 20 asam amino yang ternyata bisa disintesis dari intermediat baik itu pada proses glikolisis maupun siklus Krebs. Tapi dia tidak jadi satu loh hasilnya, beda cerita ini pokoknya. Tetapi masih dalam satu reaksi ya, dalam tahap tertentu saja, tidak semuanya, yang itu bisa menghasilkan asam amino. Sehingga dapat disimpulkan ya, misalkan di sini alfa ketoglutarat, apa aja nih asam aminonya? Ada glutamat, glutamin, prolin, arginin ya. Kemudian dalam pembentukan pirufat, pirufat pun bisa terbentuk alanin, valin, deo. Ini kan semua adalah asam amino yang ada di dalam tubuh kita ya, yang sejumlah 20 tadi. Ya, yang sifatnya adalah non esensial. Sedangkan yang 3 fosfogliserat itu akan dihasilkan serin, glisin, sistein ya. Kemudian untuk yang oksaloasetat itu ada aspartat, ada asparagin, ada metionin, ada treonin, lisin dan lain-lain. Jadi ini adalah biosintesis asam amino ya yang digolongkan berdasarkan prekursor metabolisme. Jadi bisa dikatakan ya intermediat tadi yang itu berupa hasil atau tahap dari misalkan glikolisis ya. Misalkan 3 fosfogliserat. Nah, ini sebagai prekursor. Prekursor itu sebagai awal mula terbentuknya asam amino. Nah, di sini kayak alfa ketoglutarat, pirufat, 3 fosfogliserat, ini adalah prekursor nih. Prekursor terbentuknya glutamat, terbentuknya glutamin. Kalau ini pada alfa ketoglutarat. Gitu ya. Jadi prosesnya itu seperti itu. Nah, kalau misalkan dikatakan tidak penting, itu salah. Ya. Kenapa? Karena kalau semisal di dalam tubuh kita itu terjadi gangguan-gangguan dalam asam amino ya, atau kekurangan enzim tertentu yang itu diakibatkan minimnya atau defisiensi dari amino ya, atau asam amino, misalkan kita ambil enzim lah ya. Misalkan di sini saya ambil tirosinase ya, atau asam amino tirosin.
ya. Jadi asam amino tirosin ya itu dihasilkan memang dalam tubuh kita secara alami ya dengan prekursor fosfoenol pirufat ya tirosin. Apa yang terjadi kalau dalam tubuh kita mengalami gangguan yang tidak bisa menghasilkan tirosin? Meskipun secara alami tubuh kita bisa, tapi dalam kondisi tertentu ada seseorang yang nggak bisa gitu karena ada gangguan genetik atau apa gitu ya yang tidak bisa menghasilkan tirosin. Dia akan menyebabkan penyakit albinisme ya, di mana albinisme ini ya disebabkan karena kehilangan pigmen melanin. Ya, maksudnya apa? Kita tidak punya pigmen. Akhirnya apa? Kulit kita itu tidak ada warnanya atau ada pigmennya. Jadi dia akan berwarna putih. Bahwa kita tahu pigmen melanin itu kan sifatnya pelindung ya untuk sinar UV gitu ya. Jadi bayangkan saja bagi mereka yang tidak punya pigmen melanin ini rasanya bagaimana kalau tersengat sinar matahari itu akan seperti terbakar ya. Bagi kita bersyukur warna kita berwarna gitu ya, ada pigmennya. Karena memang untuk pelindung. Jadi jangan sembrono atau jangan sembarangan ya untuk menghilangkan pigmen di dalam atau di kulit kita. Karena kosmetik yang baik atau lotion yang baik atau apa sih namanya sunblock ya kalau bahasa kita sunblock yang baik itu tidak akan menghilangkan pigmen, tetapi yang ada adalah melindungi kulit kita dari sengatan sinar matahari yang mengandung UV. UV itu kan luar biasa, kalau sampai kita terpapar kan termasuk karsinogenik ya, bisa menyebabkan kanker gitu. Tapi kalau kulit kita sama sekali dihilangkan pigmennya ya benar-benar putih banget, tuh siapa yang akan menjadi pelindung? Terlebih kalau memang itu sifat asli kita itu ya itu ya, kalau memang sifat asli memang warnanya putih ya memang itu adalah genetiknya seperti itu. Tapi kalau kita aslinya kulitnya adalah sawo matang tapi dibuat putih sama sekali putih, ya berarti kita sudah kehilangan pigmen yang itu membahayakan tubuh kita. Ya, ini contoh saja. Belum yang lainnya, misalkan asam amino arginin ya. Kalau kita kehilangan asam amino arginin ya, kita akan mengalami penyakit yang namanya citrullinema ya, yaitu tanda-tanda atau gejalanya misalkan kelesuan, kejang ya, otot yang tegang. Jadi istilahnya, ketegangan otot yang berkurang, jadi dia lemah otot begitu ya. Nah ini adalah contoh dalam tubuh kita kalau semisal ya dalam tubuh kita itu kehilangan satu asam amino. Jadi asam amino dalam tubuh kita itu memang normal ada yang 20 asam amino tadi yang bersifat non esensial, tapi ternyata ada beberapa orang yang mengalami kelainan genetik yang dia tidak bisa menghasilkan asam amino tertentu gitu. Seperti yang sudah saya jelaskan di apa namanya mata kuliah apa kalau nggak salah, Fisman atau apa ya, itu pada penyakit kelainan darah ya, yang disebut sebagai sel sabit. Nah, kenapa dikatakan sel sabit? Karena darahnya berbentuk sel sabit gitu. Jadi kayak kayak berbentuk sabit ya, jadi melengkung dan tidak utuh gitu. Nah, itu kan di dalam tubuh kita ada beberapa enzim atau asam amino yang tidak disintesa. Itu penting sekali untuk proses pembentukan darah. Jadi kehilangan itu, maka ya tadi bentuk dari sel darah kita tidak akan bisa normal. Nah, tentunya itu sangat berpengaruh dengan proses penangkapan oksigen karena kaitannya dengan fungsi hemoglobin ya. Hemoglobinnya tentu jumlahnya akan berkurang. Di mana hemoglobin itu kan sifatnya reaktif ya terhadap oksigen gitu. Ya siapa yang akan menangkap oksigen kalau tidak ada darah? Jadi semua saling berkaitan satu dengan yang lain. Kenapa harus ada darah? Ya salah satunya untuk menangkap oksigen. Oke, mungkin itu dulu ya yang dapat saya sampaikan ya. Nanti selanjutnya akan saya jelaskan melalui video ya. Sisanya itu sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bu, izin bertanya. Oke, silahkan siapa tadi? Dewi Ayu, Bu. Iya, silahkan Dewi. Bu, apa sih yang dimaksud retardasi mental? Soalnya tadi nggak kedengeran, Bu. Retardasi mental? Ya? Ya, retardasi mental yang tadi di tabel terakhir. Oh ya.
Jadi retardasi mental, bentar, saya buka dulu. Itu kan kayak semacam kelainan mental ya. Jadi ada beberapa jenis penyakit yang itu membuat bisa dikatakan kecerdasannya itu berkurang ya. Beda dengan anak yang lain gitu. Misalkan seperti sindrom kebanyakan anak-anak sindrom ya. Jadi bisa dikatakan itu ada kelainan, misalkan ada kekurangan kromosom ya, atau hilangnya kromosom itu dalam tubuhnya yang normalnya itu adalah 46 tapi menjadi 45. Ya, misalkan kayak sindrom Down itu ya, itu ada kelainan di kromosom nomor 23. Nah, itu termasuk dalam retardasi mental itu. Yang jelas apapun yang berkenaan dengan genetik itu sulit ya kita hilangkan gitu ya. Kenapa? Karena memang itu memang sudah jadi bawaan dalam tubuh anak tersebut gitu. Makanya penting sekali ya dalam pemeriksaan kehamilan begitu ya untuk mengetahui kondisi keutuhan dari kromosom. Karena kromosom itu kita nggak boleh kurang juga nggak boleh lebih. Apakah sesuatu yang lebih itu baik? Ya belum tentu gitu. Yaitu kayak kromosom. Kromosom kita jumlahnya 46. Tapi kalau jadi 47 apakah baik? Ya enggak, kita akan mengalami kelainan gitu. Ada jumlah kromosom yang jumlahnya 46. Di mana kromosom nomor 23 ya, itu kan menentukan jenis kelamin ya. XX atau XY gitu. Nah, itu jumlahnya lebih satu. Jadi ya bentuknya XXX gitu ya. Dia perempuan karena XX, tapi lebih X1 gitu. Tapi perempuan super namanya. Perempuan super tuh maksudnya apa? Dia perempuan tapi kayak laki-laki, tapi bukan secara fisik loh ya, bukan. Kalau fisik iya, maksudnya kan ada nih ya perempuan normal tapi memang penampilannya tomboy gitu, tapi belum tentu dia kelainan belum. Ya, maksudnya wanita super itu adalah dia perempuan tapi organ-organ reproduksi perempuannya tidak aktif. Gitu. Dia tidak punya payudara, dia tidak bisa punya anak ya atau tanda kutip itu tadi ya, tidak berkembang. Tapi dia perempuan. Itu namanya kelainan perempuan super atau XXX gitu. Jadi jumlahnya kromosomnya 346 tetapi 47 lebih. Itu adalah salah satu contoh ya. Tapi itu tidak mempengaruhi mental gitu ya. Kalau mulai mental itu yang sindrom. Sindrom itu kan banyak ya, ada sindrom Down, ada sindrom apa lagi Klinefelter, ada sindrom Turner. Nah, itu kelainan jumlah kromosomnya bisa beda-beda gitu. Ya, itu salah satunya. Jadi itu disebut sebagai penyakit genetik. Ya, genetik yang memang itu ada faktor keturunan. Meskipun tidak semuanya ya, tapi paling tidak biasanya itu bisa dilihat dari galur sebelumnya. Gitu. Ya, ada lagi? Ya, sebetulnya prinsipnya itu kalau ilmu-ilmu yang bersifat teori ya, teori tetapi ada apa ya? Analisisnya yang itu butuh pemahaman yang lebih, itu kuncinya cuma satu kok, rajin baca. Kuncinya itu. Ya. Kalau enggak ya udah, apa yang cuma disampaikan itu pun ngeblank gitu ya. Tapi kalau kita bisa mengurai satu persatu ya, teori itu kita kaitkan dengan yang lain, itulah proses belajar terkonsep tuh seperti itu. Gitu. Jadi kalau misalkan kalian tidak terkonsep ya, itu bisa ditebak. Hari ini kalian hafal, besok hilang. Itu tidak terkonsep. Tapi kalau misalkan kalian mau hari ini, mau besok, mau seterusnya, itu paham, itu terkonsep. Kalau masalah istilah-istilah itu nggak usah dipusingin, bisa buka lagi. Gitu. Tapi kalau masalah konsep, mau buka di mana? Kalau kalian nggak mateng. Gitu. Oke, itu ya yang dapat saya sampaikan untuk materi kita hari ini ya, untuk biokimia. Jadi, berarti untuk minggu ini saya tidak perlu share video ya, sekaligus aja ini. Jadi minta tolong si pennya untuk bikin BAP-nya sesuai dengan judul saya hari ini untuk share video maupun Zoom-nya. Ya,
Berarti minggu depan untuk share videonya saya meneruskan untuk materi kita hari ini. Karena untuk protein ini kenapa dikatakan lebih panjang episodenya ya, karena melebihi ini apa itu sinetron apa itu yang ada di RCTI itu ya. Cinta ya, Bu. Ya itu. Kenapa? Karena ada reaksi-reaksi yang memang bersifat mikro itu artinya seluler. Ada yang bersifat makro. Jadi ada pengaturan secara genetiknya. Nah, itu untuk menentukan pembentukan sintesa protein apa. Nah, itu ya. Jadi nanti kita bahas satu persatu melalui video itu. Harapannya kalian bisa menyimak dengan baik ya apa yang saya sampaikan. Tidak bisa hari ini, bisa nanti malam. Tidak bisa nanti malam, besok pagi. Gitu aja sih, fleksibel aja. Tetapi batas waktu yang saya berikan jangan sampai lebih. Gitu. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk hari ini silakan resume-nya, ya, catatannya itu dikumpulkan. Jadi nanti akan saya buatkan di Google Classroom untuk pertemuan kita hari ini untuk mengumpulkan catatan kalian. Tentunya catatan itu tidak sembarangan, tidak saya nilai loh, tetap saya nilai. Nanti akan saya lihat kecocokannya dengan apa yang saya jelaskan. Karena bisa jadi nih kalau kalian nakal itu ya mencatat dari blog orang yang penting membahas tentang protein. Ternyata saya nggak ngejelasin itu. Nah, itu kan namanya nakal ya. Kalau anak itu perlu dijewer. Gitu. Tapi kalian udah gede ya nggak perlu dijewer ya. Cukup diingatkan aja. Oke, itu ya dari saya ya. Terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Selamat berjuang untuk meneruskan demi mendapatkan ijazah ya. Karena ijazah kalau yang penting kalau kalian sampai selesai sih dapat semua sih, nggak perlu khawatir gitu ya. Tapi yang paling penting adalah value-nya atau nilainya gitu ya. Apa di dalamnya itu isinya bunyinya apa kan gitu ya. Jangan sampai hanya sekedar mendapat ijazah tapi nothing gitu ya. Karena persaingan di luar sana keras gitu ya. Jadi istilahnya kalau kalian nggak punya nilai tambah atau nilai lebih ya siap kegeser dengan yang lain. Saya selalu berpesan kepada kalian, selama tempat kalian yang kalian kerja ini bukan rumah sakit Anda, bukan klinik Anda, bukan apotek Anda, jangan kepedean dulu. Ya, kapanpun pasti ada masanya untuk tergeser gitu ya. Makanya kalian harus punya nilai lebih supaya tidak menggeser dan digeser gitu ya. Tapi kalau emang itu rumah sakit Anda ya mau gimana lagi, nggak lulus pun tetap bertahan di situ gitu ya, karena itu punya Anda sendiri mau gimana pun. Tapi selama itu belum punya milik Anda, ya cobalah untuk memperbaiki diri, terus belajar ya, mengembangkan kemampuan, menambah keilmuan, keterampilan ya. Salah satunya ya kuliah ini gitu. Yang lain-lainnya silakan kalian bisa tambah-tambah sendiri, bisa melalui organisasi, praktikum. Nah, praktikum itu juga termasuk menambah skill loh, gitu kan. Jangan bilang kalian udah segede ini nggak bisa nimbang gitu kan, kalah dong sama penjual buah gitu kan, istilahnya kan nggak mau dikitain begitu. Masa orang farmasis nimbang aja nggak bisa, nimbang nggak ditarain dulu misalkan, waduh parah lagi itu. Nah itu jadi belajar dari hal-hal kecil untuk mendapatkan hal yang besar. Tapi jangan pula menyepelekan hal kecil karena sesuatu yang besar itu akan berawal dari sesuatu yang kecil yang sudah kalian sepelekan. Oke, itu dari saya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bu. wabarakatuh. Oke, sama-sama.